Jokowi telah ceraikan Megawati. Pertemuan Jokowi dengan partai-partai koalisi pemerintah semakin mempertegas kalau Jokowi benar-benar ingin meninggalkan PDIP. Apakah ini tanda-tanda bahwa Jokowi mulai membangun kekuatan politik yang berseberangan dengan Megawati dan PDIP? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Yang belum sebangun nih antara Pak Jokowi dan Bu Megawati, plus pemicunya adalah FIFA batal. Dan kalau dilihat dari pidato di Markas PAN itu jelas sekali Pak Jokowi mengatakan ini urusan bola saya pusing banget gitu ya. Ekspresi kekecewaan Pak Jokowi itu sangat nyata. Nah, artinya apa? Orang yang join ke dalam partai politik adalah orang-orang yang punya hasrat berkuasa. Iya kan logik ya? Nah, otomatis sekumpulan orang yang punya hasrat berkuasa dikumpul di dalam, ya pastilah ya akan ada gesekan-gesekan. Ada faksi, ada pengelompokan, ada macam-macam. Tidak sopan tuh, presiden bagaimanapun tidak sopan. Walaupun kita tahu bahwa politik Indonesia hari-hari ini diwarnai oleh ketegangan antara Jokowi sebagai presiden dan Ibu Megawati sebagai ketua partai. Tapi menghindar dari Ibu Mega yang sedang menambahkan lembar baru dalam hidupnya itu jadi guru besar, itu tidak sopan. Kalau soal vaksinasi itu setiap hari juga bisa kan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi ini lebih mementingkan biografi Ganjar Pranowo daripada biografi Ibu Mega. Ibu Mega ini betul-betul satu peristiwa yang hanya sekali dalam seumur hidup. Jokowi telah ceraikan Megawati. Pertemuan Jokowi dengan partai-partai koalisi pemerintah semakin mempertegas kalau Jokowi benar-benar ingin meninggalkan PDIP. Atau ini sekedar manuver Jokowi sebagai balas dendam yang kecewa dengan sikap politik Megawati karena tidak mendukung penundaan pemilu dan tidak mengizinkan Ganjar untuk nyapres. Pertama, Capres-Cawapres KIB belum terwujud. Padahal skenario awal capres yang diusung KIB adalah Ganjar Pranowo. Dengan tidak capresnya Ganjar sebenarnya, secara fakta KIB sudah bubar. Hanya Zulkifli Hasan yang tetap ngotot ikut Jokowi. Golkar dan P3 lebih cenderung dukung Anies. Kedua, KKIR sebenarnya belum solid karena posisi Muhaimin seolah digantung. Yang diharapkan Muhaimin adalah capres atau cawapres dengan tidak dicawapreskannya Caimin oleh Gerindra. Caimin sudah tidak sejalan lain lagi dengan Gerindra. Ketiga, benarkah KIB dan KKIR sepakat capres Prabowo? Di internal Golkar Erlangga harus capres, mungkin bisa cawapres. Caimin juga telah harus capres atau cawapres. P3 telah mencalonkan Sandiaga Uno. Bagaimana mereka akan meramu dan mengkomodir kemauan partai-partai itu? Keempat, secara faktual sebenarnya kader dan grassroots semua Anies partai tersebut mendukung Anies. Menyaksikan begitu geloranya dukungan kader dan grassroots partai-partai koalisi pemerintah terhadap Anies Baswedan membuat Jokowi kelimpungan. Merasa masih berkuasa, Jokowi sedang membuat skenario licik terhadap Anies. Jokowi itu muka deso tapi hatinya iblis. Segala cara akan ditempuh Jokowi untuk memuluskan keinginannya. Tapi langkah Jokowi kali ini bisa jadi bumerang. Rakyat akan menghancurkan kezaliman Jokowi. Simbol-simbol relawan Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jokowi salah sangka bisa terjadi revolusi. Inikah yang diinginkan Jokowi? Jokowi telah ceraikan Megawati. Pertemuan Jokowi dengan partai-partai koalisi pemerintah semakin mempertegas kalau Jokowi benar-benar ingin meninggalkan PDIP. Atau ini sekedar manuver Jokowi sebagai balas dendam yang kecewa dengan sikap politik Megawati karena tidak mendukung penundaan pemilu dan tidak mengizinkan Ganjar untuk nyapres. Pertama, Capres-Cawapres KIB belum terwujud. Padahal skenario awal capres yang diusung KIB adalah Ganjar Pranowo. Dengan tidak capresnya Ganjar sebenarnya, secara fakta KIB sudah bubar. Hanya Zulkifli Hasan yang tetap ngotot ikut Jokowi. Golkar dan P3 lebih cenderung dukung Anies. Kedua, KKIR sebenarnya belum solid karena posisi Muhaimin seolah digantung.
Yang diharapkan Muhaimin adalah capres atau cawapres dengan tidak dicawapreskannya Caimin oleh Gerindra. Caimin sudah tidak sejalan lain lagi dengan Gerindra. Ketiga, benarkah KIB dan KKIR sepakat capres Prabowo? Di internal Golkar Erlangga harus capres, mungkin bisa cawapres. Caimin juga telah harus capres atau cawapres. P3 telah mencalonkan Sandiaga Uno. Bagaimana mereka akan meramu dan mengkomodir kemauan partai-partai itu? Keempat, secara faktual, sebenarnya kader dan grassroots semua Anies seperti tersebut mendukung Anies. Menyaksikan begitu gelgorannya dukungan kader dan grassroots partai-partai koalisi pemerintah terhadap Anies Baswedan membuat Jokowi kelimpungan. Merasa masih berkuasa, Jokowi sedang membuat skenario licik terhadap Anies. Jokowi itu muka deso tapi hatinya iblis. Segala cara akan ditempuh Jokowi untuk memuluskan keinginannya. Tapi langkah Jokowi kali ini bisa jadi bumerang. Rakyat akan menghancurkan kezaliman Jokowi. Simbol-simbol relawan Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jokowi salah sangka bisa terjadi revolusi. Inikah yang diinginkan Jokowi? Jokowi telah ceraikan Megawati. Pertemuan Jokowi dengan partai-partai koalisi pemerintah semakin mempertegas kalau Jokowi benar-benar ingin meninggalkan PDIP. Atau ini sekedar manuver Jokowi sebagai balas dendam yang kecewa dengan sikap politik Megawati karena tidak mendukung penundaan pemilu dan tidak mengizinkan Ganjar untuk nyapres. Pertama, capres-cawapres KIB belum terwujud. Padahal skenario awal capres yang diusung KIB adalah Ganjar Pranowo. Dengan tidak capresnya Ganjar sebenarnya, secara fakta KIB sudah bubar. Hanya Zulkifli Hasan yang tetap ngotot ikut Jokowi. Golkar dan P3 lebih cenderung dukung Anies. Kedua, KKIR sebenarnya belum solid karena posisi Muhaimin seolah digantung. Yang diharapkan Muhaimin adalah capres atau cawapres dengan tidak dicawapreskannya Caimin oleh Gerindra. Caimin sudah tidak sejalan lain lagi dengan Gerindra. Ketiga, benarkah KIB dan KKIR sepakat capres Prabowo? Di internal Golkar Erlangga harus capres, mungkin bisa cawapres. Caimin juga telah harus capres atau cawapres. P3 telah mencalonkan Sandiaga Uno. Bagaimana mereka akan meramu dan mengkomodir kemauan partai-partai itu? Keempat, secara faktual, sebenarnya kader dan grassroots semua Anies seperti tersebut mendukung Anies. Menyaksikan begitu gelgorannya dukungan kader dan grassroots partai-partai koalisi pemerintah terhadap Anies Baswedan membuat Jokowi kelimpungan. Merasa masih berkuasa, Jokowi sedang membuat skenario licik terhadap Anies. Jokowi itu muka deso tapi hatinya iblis. Segala cara akan ditempuh Jokowi untuk memuluskan keinginannya. Tapi langkah Jokowi kali ini bisa jadi bumerang.